Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummati. Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummati fala ya'dilu bainahum illa kabbahullahu ta'ala finnari Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya berlaku adil atau bahayanya berlaku zalim atau tidak adil. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummati fala ya'dilu bainahum. Tidak ada seorang pun yang ngurus urusan umat ini terus dia tidak adil. Atau barang siapa yang ngurus, yang kalau bahasa Jawanya itu ngopeni, barang siapa yang ngurus urusan umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ngurus urusan umat ini, kemudian dia tidak adil di antara mereka, dia tidak adil di antara umat yang ada, maka apa yang akan terjadi bagi dia? Allah pasti akan menceburkan dia ke dalam api neraka. Allah pasti akan, seorang Sunda mah, dikunclungkeun, dijongklokkeun kana neraka. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang ngurus umat ini, ada orang yang ngurus urusan umat ini, yaitu umat Islam, umat yang iman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus dia ngurus urusan umat ini nggak adil, nggak berlaku adil. Dia berani khianat, dia berani zalim. Maka orang itu pasti akan Allah lemparkan ke dalam api neraka, Yang dimaksud tidak adil di sini, ya kita pun pernah bilang ke kalian beberapa kali bahwa yang namanya adil itu bukan ngasih sesuatu sama rata. Yang namanya adil itu nggak mesti sama rata. Yang namanya adil itu bukan berarti membagi sama takarannya sama, bukan, nggak mesti seperti itu. Tapi yang namanya adil itu memberikan sesuatu atau membagikan sesuatu itu sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, atau sesuai dengan porsi. Sesuai dengan apa? Porsi. Misalnya nanti misalnya Marwah sudah besar, terus Marwah kuliah misalnya, terus Marwah punya adik juga. Adik Marwah yang satu lagi misalnya masih SD atau masih TK. Atau misalnya saat ini kita umpamakan Marwah sudah kuliah, terus Marwah punya adik yang masih sekolah TK. Nah, kalau ini orang tua yang adil, maka akan ngasih uang jajan ke Marwah itu nggak mesti sama dengan uang jajan ke adiknya Marwah. Karena yang satu sudah menjadi mahasiswa, yang satu masih di TK. Mungkin yang mahasiswa sehari dikasih antara 25.000 atau misalnya sehari dikasih 50.000 lah. Yang mahasiswa sehari dikasih berapa? 50.000. Lah yang TK apa dikasih 50.000 juga? Sehari ya enggak, paling dikasih 5.000. Paling dikasih 5.000. Kalau yang TK dikasih 5.000, apa kakaknya yang sudah kuliah harus dikasih 5.000 juga? Oh ya enggak. Tapi dikasih sesuai kebutuhan. Dalam semua urusan.
orang yang ngurus urusan umat ini, menjadi pemimpin, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai pemimpin negara, menjadi raja, menjadi wakil raja, terus semua pemimpin. Kalian di pondok menjadi ketua kamar, menjadi ketua pondok, menjadi ketua kelas, menjadi ketua OSIS. Terus nanti kalian misalnya kalau udah pulang ke rumah, punya keluarga yang laki-laki jadi kepala keluarga, punya istri, punya beberapa anak. Terus nanti yang perempuan pulang ke rumah nikah menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang punya beberapa anak. Atau kalian misalnya nanti pulang ke rumah ternyata punya usaha, punya perusahaan, banyak karyawannya. Kalau kalian nanti punya perusahaan, punya PT misalnya, PT ada direkturnya. Gaji direktur dengan gaji OB apa harus sama? Tidak. Tapi harus disesuaikan dengan apa? Porsinya. Nah, orang yang ngurus urusan umat Islam, terus dia tidak bisa adil dalam memanage, mengatur urusan ini, atau bahkan dia tidak mau adil, atau dia sengaja tidak adil, maka orang itu pasti akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala nanti ke dalam api neraka. Dalam artian orang yang mengurus urusan umat, orang yang menjadi pemimpin umat, terus dia kok nggak adil, maka itu termasuk dosa besar, termasuk dosa yang bisa mengakibatkan dia disiksa di dalam api neraka.